Halo, kembali lagi di Gaptek.id, dan sekarang yang mau gue review itu ialah Asus RX 470 ROG Strix. Tapi mungkin kali ini reviewnya itu bukan full review karena gue udah sempat bikin full review soal VGA card ini sebenarnya di channel sebelah. Lu mungkin bisa cek di sini atau di sini. Itu nanti gue kasih full reviewnya. Tapi kali ini gue mau kasih unjuk ke kalian gimana caranya bikin RX 470 ini jadi setara dengan si RX 480, karena di review itu kan gue sempat bilang kalau VGA card ini bisa mengimbangi si RX 480, bahkan melebihinya tipis kalau di overclock. Tapi mungkin gue akan bahas lagi sedikit soal fitur dan juga spesifikasi dari RX 470, tepatnya yang ROG Strix ini. Untuk yang Asus RX 470 ROG Strix, VGA card ini tentu mempunyai 4GB GDDR5. Jadi ini bukan yang versi 8GB nya ya. Gue juga sebenarnya agak resah kenapa versi ROG Strix dibuat yang 4GB, kenapa yang nggak 8GB aja sekalian gitu, padahal punya kapasitas OC yang lumayan oke. Kalau dari segi fitur, VGA card ini mempunyai fitur yang sama seperti ROG Strix yang lainnya, tepatnya seperti ROG Strix untuk yang versi Radeon ya. Dan ya mirip-mirip juga sama RX 460 yang kemarin gue review. Itu fiturnya sebenarnya sama, bedanya mungkin dari segi desainnya RX 470 ini udah sedikit lebih rapih daripada RX 460, karena heat pipe-nya itu udah nggak keluar-keluar kayak kemarin lagi, tapi heat pipe-nya ini udah bener-bener ada di dalam, rapih banget, sama kayak RX 480, sama kayak RX 480 gitu. Bedanya ya agak lebih compact aja, lebih kecil daripada RX 480. VGA card ini juga masih menggunakan 1x6 pin power, meskipun mempunyai kapasitas overclocking yang memang cukup oke, tapi nggak apa-apa, 1x6 pin power aja juga gua rasa udah cukup untuk bikin VGA card ini bisa mengimbangi si RX 480. VGA card ini masih belum menggunakan backplate, sama seperti kalau nggak salah RX 480 juga masih belum menggunakan backplate, dan ya RX 470 juga masih belum menggunakan itu, sayang banget. Dan seperti biasa RGB lighting atau aura yang masih kecil banget itu cuman ada di logonya doang. Memang dari segi spesifikasi RX 470 ini memang nggak beda-beda jauh sama si RX 480. Maka dari itu gue memikirkan kenapa gue nggak coba push VGA card ini, siapa tahu bisa melebihi si RX 480. Nggak melebihi sih, maksud gue mengimbangi si RX 480 atau kakaknya gitu. Dan dari beberapa review juga memang gue lihat, bukan review gue doang tapi review-review yang lain itu udah ada yang mencoba eksperimen ini dan berhasil membuat RX 470 ini seimbang dengan RX 480. Memang nggak semua RX 470 ini sanggup untuk dibikin seimbang dengan RX 480 karena tergantung versi customnya. Untuk yang Asus ini sih bisa gitu, dan beberapa merek-merek lain juga ada yang bisa, seperti Power Color yang versi yang Red Devil dan juga MSI yang versi Gaming X. Itu gue udah sempat lihat review-reviewnya di luar, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Itu kalau nggak salah udah ada yang coba di dalam sini juga. Dan kalau gitu mari kita coba untuk push VGA card ini sehingga mengimbangi RX 480. Sebelum kita mau push VGA card ini jadi seimbang sama RX 480, alangkah baiknya kita cek dulu graphic score yang dihasilkan dari RX 480 itu berapa, tepatnya pada 3D Mark. Jadi skenario kali ini yang akan kita pakai adalah 3D Mark Firestrike. Kenapa sih kok nggak pakai skenario di game gitu? Karena untuk benchmark sintetis ini gua rasa skenario yang paling tepat buat ngukur sebuah GPU itu udah setara atau belum gitu. Karena kalau skenario di game itu kemungkinan akan menghasilkan FPS yang berbeda-beda dalam setiap VGA card. Karena di sini nggak ada RX 480 untuk dites, kita ngecek graphic score-nya itu lewat internet gitu untuk jadi patokan. Kenapa kok graphic score yang kita cek gitu? Karena kalau overall score itu setiap sistem PC atau setiap spek PC akan menghasilkan skor yang berbeda. Tapi kalau graphic score itu nggak jauh-jauh beda. Ya pokoknya kita cek aja dulu RX 480 berapa. Ini kelihatan kan ya?
ininya. Gue sengaja nggak record pakai software biar kita ngelihat bener-bener realnya seperti apa. Nah, ini ada dari guru3d.com untuk yang Radeon RX 480 8GB. Ini kita udah dapetin graphic score-nya itu 12.195. Kelihatan nggak gue dapetin ya? Nah, itu graphic score dari RX 480 yang 8GB yang versi reference. Kalau overall score-nya itu 10.890, tapi dia di sini menggunakan sistem yang berbeda sama gua. Kalau gua sistemnya itu kecil, dia pakai 5960X. Jadi di sini lu bisa lihat sendiri kalau misalkan spek dia jauh lebih tinggi daripada gua. Tapi gua akan coba untuk mendapatkan hasil graphic score yang nggak beda jauh sama hasil skor ini. Gue di sini bukannya mau nyombong, tapi di sini gue sama-sama belajar buat overclocking gitu. Sebenarnya untuk overclocking kayak gini sih, menurut gue siapapun masih bisa lah. Oke, langsung aja kalau gitu kita mulai. Tentu kalau misalkan kita mau nambahin performance dari VGA card, otomatis kita harus mengoverclocknya. Mengoverclocknya itu kita bisa menggunakan yang namanya AMD Wattman. Itu ada di global setting. Ada yang namanya global Wattman. Ini di sini. Bentuknya itu dia seperti ini. Agak kalau misalkan ngelihatnya agak pusing di Wattman ini, lu bisa menggunakan Asus GPU Tweak 2. Kalau gue sih gue nggak menggunakan ini karena gue juga ngelihatnya terlalu ribet ya, karena dia pakai stat gitu, kayaknya terlalu profesional buat gue. Jadi kita menggunakan Asus GPU Tweak 2. By the way, ini sebenarnya udah gue overclock ke 1350, tapi gue akan praktekin ulang gitu. Kita coba balikin ke profilnya si Vega Card ini, yaitu OC Mode. Itu bawaannya 1270 gitu. Lalu gimana cara overclocknya? Gimana caranya kita bisa menghasilkan 1350 MHz GPU clock dan juga 7400 memory clock. Caranya ya gampang banget, tinggal geser-geser aja, tapi perlu diperhatiin. Pastinya kita ubah ini jadi 1350. Ntar gue dapetin ya. Nah, pastinya kita ubah ini jadi 1350 untuk GPU clocknya. Untuk GPU voltage-nya, ini gue ubah jadi 1190. Oke, gue rasa segini cukup. Dan memory clock-nya target kita adalah 7400. Untuk fan speed kita buat jadi auto aja juga masih nggak masalah. Dan terakhir adalah power target. Power target ini kita mentokin aja. Dan CPU temperatur targetnya juga kita mentokin aja jadi 90, itu nggak masalah. Lalu kita apply. Untuk memastikannya, kita coba buka GPU Z. Untuk memastikan bahwa GPU ini udah running di 1350. Nah, ini udah running di 1350 MHz. Sebenarnya ini masih bisa masih bisa di overclock lebih lagi, bahkan sampai 1400 MHz. Tapi gue nggak menyarankan itu untuk penggunaan daily karena terlalu besar gitu. Untuk penggunaan daily gue rasa 1350 ini udah cukup. Untuk memastikannya kita lihat sensor di sini dan jangan merhatiin suhu idle gitu, karena di sini ruangan gue juga cukup panas, nggak AC, jadi idle-nya 48. Yang kita perhatiin adalah suhu dari full load-nya aja. Jadi kita ganti ini ke highest-nya aja, highest reading. Dan kita juga perhatiin power draw-nya.
kita ganti jadi highest reading. Power drawnya di sini masih 32 watt ya, masih rendah. Nanti pas udah full load baru. Ngetesnya gimana? Ngetesnya kita langsung aja jalanin 3D Mark. Kita nggak usah menggunakan times file yang agak berat, cukup yang ringan-ringan aja seperti Firestrike. Lalu udah, kalau udah tinggal di running deh. Sorry, ini gue pindahin dulu. Sorry agak amatir kameranya ya, karena nggak ada yang megangin kamera. Jadi ya mau nggak mau harus begini. Sebenarnya untuk mengoverclock VGA card kayak gini lu nggak perlu langsung menggunakan voltase yang tinggi, tapi sedikit-sedikit aja dulu gitu. Kalau misalkan nge-restore, baru lu atur-atur lagi mulai dari voltasenya atau dari core clocknya atau dari memory clocknya gitu. Jadi lu jangan langsung maksain sama persis kayak gua gitu. Soalnya setiap VGA card itu kadang batas maksimumnya beda-beda gitu. Bahkan gue lihat ada kok yang bisa tembusin 1350 MHz cuman pakai voltase 1150 gitu. Bahkan VGA card ini harus 1200. Gue udah coba di bawah 1190 itu nge-restore dia. Kadang nge-restore, kadang restart, ada-ada aja lah masalahnya. Jadi ini hasil yang paling optimal dari gue. Mungkin dari lu akan ada yang menghasilkan overclock yang lebih optimal lagi daripada gue, itu kan mungkin aja gitu. Karena gue juga sama-sama belajar, dan apa yang gue pelajarin sendiri di sini karena kebetulan gue ada barangnya, mungkin bisa lu pelajarin nanti suatu saat gitu. Jadi bukan berarti gue bikin video ini karena gue ini expert atau profesional di bidang ini, bukan. Gue sama sekali bukan profesional atau expert, tapi gue cuman belajar. Kebetulan gue bisa mencoba untuk belajar, dan apa yang gue pelajarin gue share ke kalian. Nah, ini udah sedikit lagi beres benchmarknya. Kita udah masuk di fisik test. Nah, ini udah bagian terakhir combine test. Setelah combine test, skornya akan muncul, dan balik lagi yang kita perhatiin adalah bukan overall score, tapi graphic score. Karena overall score itu udah campuran dengan CPU, sementara CPU gua ya lebih cupu daripada test bench reviewer yang ada di luar negeri maupun reviewer yang lain. Doain aja semoga gue bisa upgrade ke ini juga ya, ke 5960X juga atau 6900K. Semoga. Itu udah target banget sih buat test bench, soalnya gue nggak bisa nge-review yang high end kalau kayak gini terus. Nah, ini adalah total skornya. Kita dapat overallnya itu 9378, masih beda jauh banget ya sama overall score yang dihasilkan di Guru 3D tadi. Di Guru 3D tadi 10.800 sekian, hampir 10.900, jadi perbedaannya 1000 lebih. Tapi kita coba lihat grafik skornya. Ini adalah skor dari GPU. Skor grafik skornya itu 12.562. Sementara tadi berapa? Kita coba cek lagi. Tadi untuk 3D Mark Firestrike itu adalah 12.195. So, ini udah bisa membuktikan kalau RX 470 masih sanggup untuk mengimbangi si RX 480 kalau di overclock lagi. Ya,
kita balik ke muka gua, oke? Jadi kesimpulannya adalah menurut gua RX 470 ini mempunyai price to performance yang cukup menarik banget buat gua pribadi. Gitu. Kalau menurut lo gimana? Silahkan komentar di bawah. RX 470 ini kan kalau misalkan kita overclock itu bisa mengimbangi si RX 480. Dan bagaimana kalau RX 480 di overclock lagi? Karena RX 480 juga mempunyai potensi overclock yang cukup menarik juga, dan perkiraan gua RX 480 jika di overclock lagi itu bisa melewati si R9 Nano atau R Fury Nano ya. R Fury Nano atau R9 Nano. Potensi overclocknya 1060 gua akuin sangat tipis banget. Nggak sejauh potensinya si RX 470 dan RX 480 kalau misalkan kita ukurnya dari scaling. Oke, gue coba kasih lihat lagi ininya detailnya. Gue lupa soalnya. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini power draw-nya 200 watt dan suhu maksimalnya tadi itu adalah 74 derajat Celcius, dan itu masih terbilang cukup adem untuk ukuran overclock yang udah jauh. Gitu. Nah, kenapa power draw-nya ini melewati jauh banget gitu? Sebenarnya ini nggak masalah dan perhitungannya juga nggak begitu rinci dan detail. Yang terpenting adalah VGA card kita nggak rusak, gitu aja. Dan motherboard kita nggak rusak, udah. Nggak ada yang kebakar, nggak ada yang jebol, nggak ada yang nggak ada yang berasap. Itu udah pertanda kalau misalkan nggak ada masalah sama sekali. Jadinya lu nggak perlu takut kenapa-kenapa. Yang penting suhu di sini terjaga dengan baik gitu, dan bahkan sekarang idle-nya itu sekarang running di 40, udah normal lagi. Dan ya itulah. Oke, mungkin segitu aja dulu informasi yang bisa gue kasih buat kalian semua. Jangan lupa di like, di share juga jika review ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa di subscribe di gaptech.id. Gue Suki, sampai jumpa di review berikutnya.